Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, kita masih bersama dengan Anda di sesi terakhir. Gak kerasa ya, ini saya jamin nggak akan bisa sempat deh untuk bahas ini. Jadi boleh Pak Eloy, minggu depan kita bahas eh gimana ya, bahas topik dipadatin aja deh. Minggu depan topik lain menunggu Om. Iya makanya. Tapi nggak apa-apa deh, kita lanjutin dulu Pak Eloy, karena ini ada komentar-komentar aja. Tapi saya mohon izin ke kanal YouTube dulu ya Pak Eloy ya. Siap, siap. Ini sudah ada Pak Paulus Gunawan. Malam Pak Paulus, beliau menanyakan begini. Jadi core value itu juga sudah harus dimiliki setiap individu sejak remaja ya Pak Eloy. Terus caranya gimana? Terima kasih. Oke, sedini mungkin core values sudah dimiliki oleh setiap individu. But Bagus how? banget. Pak Paulus Gunawan ini akan ketemu kita pada tanggal 19 Oktober 2022, Mas Daryo. Ah, oke oke. Karena beliau adalah salah satu dari 13 CTM Batch 5 2022 Wow. yang lulus hari Sabtu yang lalu. Oke. Jadi kita mengundang Mhm. beberapa dari CTM tersebut untuk Yes. berbagi kisah inspirasi dengan kita di acara ini pada tanggal 19 Ya. Oktober nanti. Oke, Nah, baik baik. jawaban saya kepada Pak Paulus Gunawan, betul Pak, di rumah kami itu ada satu standing banner, ada satu roll banner yang sudah ada di sana sejak anak-anak saya masih kecil. Mhm. Dan salah satunya tertulis 3 nilai inti keluarga kami. Nah, Pak Paulus Gunawan pasti tahu 3C, karena 3C yang ada sebagai nilai-nilai inti para CTMers, Certified Theocentric Motivators, itu juga adalah nilai inti di keluarga kami yang anak-anak harus menghidupinya. Apa itu? Pertama, credible, harus jujur. Ya. Satu kata dengan perbuatan. Ini minggu ujian kedua anak saya. Dan mereka sudah tahu. Bahwa kami ingin nilai-nilai mereka bagus, di Mhm. atas 90, tetapi lebih baik nilainya 5, tapi yang penting jujur tidak nyontek, daripada nyontek tapi nilainya 100. They know dari kecil. Ya, ya. Yang kedua adalah kompeten. Supaya kompeten harus rajin. Aha. Jadi mereka tahu kalau mau ahli di bidang tertentu, Mhm. anakku yang pertama sukanya art, dia suka musik, dia suka drawing, maka harus banyak berlatih. Mhm. Anakku yang kedua sukanya adalah math, matematika, Mhm. science, maka harus banyak belajar. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Aha. Saya selalu mengatakan, kamu sih jujur, kamu sih mampu dalam bidang yang kamu tekunin, tapi ternyata nggak bisa bekerja dengan orang lain, Mhm. nggak akan bisa berhasil kamu. Oke. Jadi sejak kecil mereka sudah tahu orang hebat itu, orang dewasa itu harus bisa bekerja sama dengan siapapun, apapun iman, agama, keyakinan, jenis kelamin, status sosial, apapun. Mhm. Sejak dari kecil anak saya tahu bahwa harus belajar bekerja sama dengan siapapun, Oke. jangan milih-milih dari suku atau agama tertentu, Oke. karena justru level kedewasaan seseorang dinilai dari kemampuannya bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda dari dia. Nah, itu Wow. jawaban saya, Pak Ya, Paulus ya. Gunawan, dimulai dari kecil dan tentu saja orang tua yang membimbing. Ya, ya. Terus anak yang ketiga gimana, Pele? Oh, gimana? Anak yang ketiga gimana? Anak ketiga itu adalah buku-buku yang saya tulis, Mas. Ini lagi on progress mau lahiran ya berarti buku ini. Ini ini buku yang keenam mau lahiran. Ya, ya, oke. Satu komentar deh, Pak Ella, satu komentar boleh ya, sebelum kita Silakan, habiskan bahasan kita ya. Ini silakan. dari Rio. Kalau Pak Rio bilangnya begini, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Eloy bahwa yang berhubungan dengan budaya itu betul. Jangan hanya sampai di batas tembok perusahaan saja, tapi tidak dilaksanakan sebagai sebuah implementasi, sebagai hati dan juga jiwa setiap people yang ada di dalam sebuah perusahaan. Saya sangat setuju itu. Terima kasih Pak Eloy. Oke, kemudian dari Anindya, kalau Anindya bilang begini, oh ya, Pak Eloy, bagaimana caranya mempertahankan komitmen dari nilai-nilai ketika pemimpin perusahaan berganti, tetapi semuanya itu masih menjunjung nilai atau core values dari pemimpin yang lama. Ya, bagus ya Pak Rio tadi bagus. Yang
Ibu Anindya ya. Anindya. Ya, bagus sekali. Intinya begini, culture is a top-down game. Ini saya belajar dari pimpinan ya, chief dari Astra International, Chief Human Capital Astra International dari Pak Aloysius Budi, yang waktu itu saya juga mewawancara beliau di Radio Smart FM ini beberapa tahun yang lalu, dan saya mendapatkan kalimat itu yang intinya adalah it's a top down game, harus diteladankan oleh para pimpinan. Jadi memang kalau ada perubahan pemimpin, apalagi pemimpin tertinggi atau CEO, dan kalau beliau tidak menghargai core values atau budaya yang ada, ya pasti lama-lama direktur-direktur yang lain dan manajer-manajer juga tidak menghargainya. So it's a top-down game, diteteskan dari atas. Itu juga doa kita untuk Indonesia. Siapapun nanti yang terpilih sebagai presiden di tahun 2024, itu betul-betul memegang apa yang menjadi core values kita. Indonesia punya core values, Mas Daryl. Namanya adalah Pancasila. Pancasila, betul. Nah itu core values-nya itu. Bahwa nanti dijalankan atau tidak dijalankan tergantung para pemimpin-pemimpin bangsa kita sampai kepada para menteri, gubernur, dan seterusnya itu. Demikian Mas Daryl. Ini tinggal 5 menit Pak Eloy. Mau tips dulu, kalian konklusi atau bagaimana? Silakan. Baik, saya tambahkan sedikit. Ya. Pembahasan kenapa ya yang namanya nilai-nilai inti perusahaan tadi, walaupun penting banget, tapi nyatanya sering tidak dihidupin, tidak dijalankan di lapangan. Loh, kok bisa? Karena tadi yang sudah kita bahas di awal, tidak dianggap penting, diremehkan, tapi yang lainnya adalah bisa juga karena nilai-nilai inti yang ada itu sudah obsolete, usang, tidak relevan dengan kondisi saat ini, Mas Daryl. Bisa loh ada perusahaan yang core values-nya dibangun 30 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu. Relevan 10 tahun yang lalu, iya. Tapi sekarang Gen Y, Gen Z masuk dengan digital society, dengan transparansi yang begitu luar biasa, udah nggak relevan. Jadi ketika para karyawan diminta untuk, ayo hidupin dong, nggak dong dia. Karena itu berarti harus namanya refresh, harus disegarkan kembali. Nah yang kedua, karena karyawan bahkan tidak menyadari ada nilai-nilai itu. Kenapa? Karena 2 tahun terakhir pimpinan dan orang-orang di human resources-nya, human capital-nya nggak peduli, Pak. Terlalu sibuk untuk ngapain? Bermanuver di tengah-tengah COVID. Yang penting kita selamat. Nah, saya ingatkan, selamat penting. Saya juga berusaha begitu di dalam tim kami. But don't ever forget yang namanya culture memakan habis seluruh strategi kita. Dan yang ketiga, Mas Daryl, karena terlalu banyak nilai inti, bisa juga nilai intinya ada 10. Ya, udah ada nilai inti, ditaruh lagi tagline, begitu banyak orang berpikir, ini sebenarnya yang paling penting yang mana sih, Om? Akhirnya udahlah, daripada pusing, sama sekali nggak dipikirkan oleh karyawan. Bisa juga yang keempat, nilai-nilainya terlalu samar, orang tidak tahu artinya apa. Jadi ketika inovasi, kita harus inovasi. Tapi itu apa? Nggak didefinisikan. Boro-boro dibuat perilaku utamanya. Dan kemudian kepemimpinan pemimpin perusahaan tidak mendukung nilai ini. Ini penting, ini terakhir, ini penting sekali. Karena pimpinannya, pemiliknya, manajer-manajernya nggak mendukung dengan keteladanan, Mas Daryl. Ya sudah, akhirnya diomongin di setiap meeting sih. Ada di dalam lagu Mars kita. Nah, tetapi kan orang bawah juga tahu. Alah, Bapak ini bicara integriti. Kemarin juga nyogok tuh gue lihat. Bapak ini ngomong integritas. Kemarin juga selingkuh tuh sama tetangga. Akhirnya nggak bunyi. Itulah yang membuat kenapa membangun culture itu tidak terlalu ngetren di antara para pemimpin. Kenapa? Karena itu memaksa diri dia untuk apa? Hidup benar. Kenapa TML ujungnya membangun culture? Karena orang kalau betul-betul teosentris, spiritual, apapun iman, agama, keyakinannya, pasti dia mau kebiasaan dan budayanya
baik. Itu nggak gampang, tapi harus fight. Itu yang kita lakukan. Oke. Sebetulnya sudah habis dibabat ini semuanya hari ini ya, dengan satu buah pertanyaan besar yang menjadi bahasan kita pada malam hari ini, yaitu why core values matter for organizational culture. Itu dia jawabannya dari Pak Eloy. Pak Eloy, minggu depan kita sudah bergabung dengan tema yang berbeda, tapi masih berhubungan dengan culture pastinya. Semoga dari 5 seri ini itu mampu memberikan satu semangat atau motivasi yang betul-betul menjadi sebuah pembelajaran bahwa pentingnya membangun nilai-nilai budaya dalam sebuah organisasi itu ujung-ujungnya adalah untuk kemaslahatan bersama, baik people, perusahaan, maupun juga substansi ke depannya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami bahas karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan di pekan depan kita coba maksimalkan untuk membahas semuanya. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku. Inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Sampai Jumpa. Thank you, Pak Eloy. Balik ya. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih. Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluku, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.